Sekali ada dalam hidupku, bersama di semua milikmu. Ku hanya hambamu yang belum berdosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Nyanyi bareng ya. Oke. Baik Ustaz, izin bertanya terkait tadi Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Di situ kan sistemnya Thayyibah, di situ memang yang penting Thayyibah, tapi bentuknya terserah dari bangsa-bangsa tersebut, atau memang bagaimana? Maksudnya konsep Thayyibah ini kan
Mungkin di bangsa di Indonesia toibah yang seperti ini, mungkin di Malaysia, mungkin di Arab, kan itu berbeda-beda makna toibah menurut mereka. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya toibah ini yang bagaimana atau tergantung kesepakatan konsensus sebuah bangsa. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Oke. Buka surat 35 ayat 10. Al-Fatir ayat 10. Jawabannya di sini toibah. Yang bertanya silakan membaca. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Perhatikan kalimat Arabnya. Yas'adu ilaihi al-kalimu at-thayyib. Maka kalimat thayyib yang pertama yang harus difungsikan adalah kalimatnya, omongannya dulu. Harus thayyib. Maka nikahilah perempuan yang taubat, kita perhatikan percakapannya atau ucapannya atau bicaranya, perkataannya. Yang kedua, wal amal sholih, ya, perbuatannya juga baik. Bagaimana potensi wanita itu terhadap lingkungannya, terhadap anak didiknya, kan gitu. Nanti bagaimana metodenya nanti di situ, bagaimana strateginya, bagaimana manajemen risikonya di situ nanti akan diketahui semua dengan kumpulan ayat-ayat mufassalat di Al-Quran tadi. Berawal dari sini. Lebih sering kita kenal sunnah Nabi sih sebenarnya. Ya kan? Sunnah Nabi itu kan pasti selalu baik kan? Sunnah Nabi itu apa definisinya? Siapa yang tahu? Segala Perbuatan, ucapan dan perkataan, perbuatan dan ketetapan. Ini tiga. Ini buku kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau di Al-Quran ada 35 jenis sunnah Nabi, sehingga nanti menjadi potensinya baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Yang pertama, sunnah Nabi yang pertama itu bukan qaulun. Di Al-Quran itu sunnah Nabi yang pertama itu adalah hakul yakin dulu. Hakul yakin. Baca ayat langsung yakin. Bisa nggak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Baca ayat langsung disebut As-Siddiq, langsung ngebenerin. Nggak usah ngelihat saya pakai celana lepis, gara-gara pakai celana lepis saya diterima. Padahal yang disampaikan, makanya sunnah Nabi yang pertama itu adalah hakul yakin dulu. Yang kedua zonnun. Nanti ada kalimat husnuzon. Zon itu apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bertemu Allah secara zon. Gimana caranya bertemu Allah secara zon? Tutup mata, ngebayangin lagi ngomong atau ketemu sama Allah. Gimana cara tekniknya? Dari takbir sampai salam. Itu teknik ngobrol atau berbicara kepada Allah. Apa buktinya bahwasanya dari takbir sampai salam itu kita hanya bicara sama Allah? Bacaan i'tidal apa bacaan i'tidal? Habis ruku bacanya apa? I'tidal? Sami'al. Artinya apa sami'a itu? Sami'a yasma'u apa artinya? Mendengar. Biasanya kalau Allah mendengar itu kita lagi ngapain? Lagi ngomong, bukan lagi bekerja kan? Makanya dari takbir sampai salam itu baru ngomong, belum berbuat gitu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang udah sholat kok masih dapat celaka. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Sahun itu apa artinya sahun? Sujud sahwi karena apa sujud sahwi? Karena lupa ngomong apa di hadapan Allah ketika sesalam salah ngomong. Apa contoh salah ngomong? Contoh sederhana aja. Contoh salah ngomong. Oke, saya menunjuk yang mau saya tanya ya. Nah, yang ini, yang pakai topi paling pojok. Mas apa namanya? Reja. Tolong kasih mic biar kita mau sama-sama mendengar. Ini contoh. Oke. Kayaknya buser ini. Makanya tadi saya pilih lirikannya kacau lirikannya. Agak beceng kayak itu ya. Oke. Saya mau tanya Mas. Solawat itu untuk siapa? Solawat itu untuk siapa? pada Nabi. Untuk Nabi. Oke. Sekarang ikuti jawaban saya ya. Dan jawaban ini sudah kita akui di hadapan Allah.
at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Di hadapan Allah kita ngomong salawat itu untuk Allah. Ketika selesai salam di luar saat sholat, kita ngakunya untuk Nabi. Itu kan ciri salah ngomong tadi kan. Tapi kalau pertanyaan saya, atas siapa salawat itu? Alaman, ala siapa? Jawabannya wajib ala Nabi atau ala Rasul. Artinya ya ini supaya kita nggak salah ngomong gitu. Kalau kita salah ngomong, udah hati-hati. Kita salah ngomong sama teman jadi musuh. Salah ngomong sama calon nggak jadi. Bubar. Iya, salah ngomong sama istri Sektor. ya tadi bubar. Sektor Berjata. dulu. Guys. Salah menyampaikan ilmu. Nih cirinya lagi. Allazina hum an salatihim sahun. Wallazina hum yuraun, karena dia riya. Riya kepada manusia nggak usah diajarin. Sekarang riya kepada Allah. Apa contohnya riya kepada Allah? Udah celaka, udah sholat, tapi masih dapat celaka. Kenapa? Karena riya. Oke, buka surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 162. Mic-nya dibacakan, kasih ke sampingnya. Bisa baca? Yang pakai itu, yang pakai tangan gendong-gendong. Bisa. Yes. Oke. Yang pakai gendong-gendong. Ya, dibaca artinya apa? Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tuh. Kita ngaku di hadapan Allah, sholat saya ini bukan karena takut masuk neraka. Saya sholat ini bukan karena mau masuk surga. Saya sholat ini bukan karena 27 derajat atau 25 derajat. Tapi lillah kita ngakunya. Tapi praktek yang terjadi sekarang, oke, nusuk. Saya datang ke sini ini berkorban jiwa dan raga, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga kan. Yang tadinya niat pengen nyari sesuatu tadi, nyari jodoh di ma'iyahan, sekarang hapus itu niatan itu, kembalikan kepada lillah, karena Allah. Kan gitu. Saya di sini mau berdagang, saya di sini mau tampil niatnya. Makanya ada niat, ada fungsi, ada tujuan, ada fungsi, ada visi, ada misi. Saya mau mencari penghidupan mahya lillah, bukan untuk anak istri. Kenapa? Kalau orang sudah niatnya karena Allah, pasti ingat anak istri. Tapi kalau dia bekerja ingat anak istri, belum tentu dia ingat Allah. Itu maksud kualitasnya tadi. Jangan sampai salah ngomong. Nah, ini namanya kalimat thayyib. Al-kalimu at-thayyib, kalau kita nggak salah ngomong, kita langsung dimuliakan oleh Allah. Nah, berawal dari perempuan tadi, perempuan yang taubat tadi, ya Fir'aun, suaminya Fir'aun, istrinya takwa, anaknya menjadi Nabi Musa. Tapi kalau suaminya takwa kayak Nabi Nuh, istrinya sangat munafik, anaknya menjadi Kan'an. Makanya perbaikilah wanita. Wanita yang baik adalah wanita yang berjilbab. Nanti ada bagaimana menjadi seorang perempuan, bagaimana cara bicara. Nanti ada 10 teknik bicara di dalam Al-Quran yang akan kita kaji nanti, spesifik lagi. Bagaimana ngomong sama sahabat, bagaimana ngomong sama sesepuh, bagaimana ngomong sama calon, bagaimana ngomong sama mertua, bagaimana ngomong sama anak kecil, Ya. bagaimana ngomong sama pohon. Ya, itu boleh. Jadi potensi kebaikan itu berawal dari perkataan lalu menjadi perbuatan. Nanti yang satu tadi, kita petunjuk yang terakhir tadi, tempatnya harus thayyib seperti Mekah atau Bakkah. Ada nggak orang di Mekah itu ngomong mengajar? Ada nggak? Silahkan tanya orang-orang jamaah haji. Nggak ada. Selalu ucapnya apa? Astagfirullah. Iya. Sebelum mengucap istighfar kita harus ingat apa dulu? Sebelum mengucap istighfar kita harus ingat apa dulu? Astagfirullahaladzim artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Sebelum mengucap astagfirullahaladzim kita harus ingat apa dulu? Ingat dosa dulu baru mengucap istighfar. Sebelum mengucap subhanallah harus ingat apa dulu?
Kita teori kita bagus, pelapasan bagus, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi sebelum mengucap subhanallah harus benar tekniknya. Harus ingat apa dulu? Pagi-pagi ingat ngelihat gunung, kita nggak ngucap subhanallah. Kita ngelewatin laut, nggak ngucap subhanallah. Kita ngelihat orang berbuat jahat, subhanallahi amma yusyrikun, kita nggak ngucap subhanallah. Ada 3 objek, sehingga nanti ucapan kita menjadi tauhid tadi. Terus sebelum mengucap Allahu Akbar harus ingat apa dulu? Bukan Allah, bukan. Secara pelapasan betul, tapi secara teknik tidak tepat. Saya ingat demo dan Gitu. Nah sekarang sebelum mengucap Allahu Akbar tuh kita harus tahu strategi yang tepat sehingga nanti dimuliakan oleh Allah gitu. Kita kan nggak sembarangan ngomong karena tidak tahu teknik bicara tadi. Sebelum mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, harus ingat apa dulu? Hah? Mat. Syukur. Ini yang mayoritas kan gitu, dikasih nikmat, ngucap alhamdulillah. Kalau menurut Tuhan bukan itu. Jadi alhamdulillah tuh gini contohnya. Kalau Roni, terima kasih Bang Roni, baik benar kamu sudah kasih saya duit utang 1 juta. Saya lagi memuji apa lagi ngumpat tuh? Lagi memuji kan? Harus dikembalikan kepada Bang Roni. Hei bro, jangan muji gua. Alhamdulillah, pujilah Allah. Kalau yang praktek kan enggak. Alhamdulillah namanya lagi ada. Iya kan? Yang praktek sekarang, sehingga ya mayoritas keadaan kita seperti ini. Kalau saya nggak ngucap terima kasih, nah lihat kurang ajar, jadi tolong terima kasih enggak. Makanya potensi alhamdulillah itu maksudnya, bro jangan puji gua, pujilah Allah. kembalikan ke Allah. Iya. Makanya sholawat itu dalam rangka apa? Memuji Allah apa memuji Nabi? Supaya kita baik, sholawatan kita harus baik gitu. Sholawat itu dalam rangka memuji Allah apa memuji Nabi? Hah? Yang praktek sekarang? Makanya sholawat itu sebenarnya memuji seperti Nabi memuji, bukan memuji Nabi. Kenapa? Yang harus dipuji hanya Allah. Nabi hanya dijadikan uswatun hasanah. Kita kan banyak yang salah, ngucapnya benar, tapi secara teknisnya nggak benar. Segala puji hanya bagi Allah. Makanya banyak sih memang berdebat luar biasa. Tapi kalau memang berdebat itu memang harus ada referensi yang sumber yang pokok itu. Makanya sholawat itu adalah memuji seperti Nabi memuji. Nabi memuji Allah, kita harus seperti Nabi kan, uswatun hasanah kan subjeknya. Alhamdulillah. Nabi ngomong kata Allah, kita harus ngomong. Nah, kan harus seperti Nabi, kan Nabi kan subjek dia. Nabi ngomong kata Allah, kita harus ngomong kata Allah, sama kayak Nabi. Iya kan? Itu logiknya itu semiotiknya di situ. Kenapa? Kalau kita nggak ngomong kata Allah, banyak perbedaan nggak? Iya, kalau kita nggak ngomong kata Allah, banyak perbedaan. Itu positif dan pasti. Buktikan sendiri. Tapi kalau kata Allah, pasti satu. Oke, mungkin itu ya. Ini selain belajar tafsir, kita juga belajar tauhid, meniadakan yang lain selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun ditiadakan dengan sholawat itu ya. Iya, makanya ya karena dia sudah wafat. Kayak contoh sederhana, ini jangan, wah ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Memang harus disebarkan benerin ya. Ketika Nabi Muhammad hidup, ingat ya, ini ekstrim ini guys. Tadi saya coba dengan bahasa pendidikan lah ya. Ketika Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad menjadi imam kan ya. Para sahabat ketika hidup menjadi makmum, oke? Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Nabi Ibrahimnya masih hidup apa sudah wafat? Sudah wafat kan? Artinya, ya Allah limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkannya atas Nabi Ibrahim. Menjadi objek atau menjadi subjek uswatun hasanah? Ibrahimnya menjadi subjek kan dia. Nabi Muhammadnya menjadi objek. Oke, ingat, perhatikan pelan-pelan, harus hati-hati saya. Di zaman sekarang
Nabi Muhammadnya masih hidup apa sudah wafat seperti Nabi Ibrahim? Sudah wafat seperti Nabi Ibrahim. Oke? Imam kita seorang nabi apa bukan? Bukan. Sebut saja imam kita Syekh Abdullah. Kita menjadi makmum. Oke? Maka kita harus Allahumma sholli ala imam kama sholaita ala Muhammad wa Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan menjadi objek lagi, dia sudah meningkat statusnya menjadi uswatul hasanah. Wa barik ala Muhammad, ketika Nabi Muhammad hidup, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Muhammad sama persis seperti Nabi Ibrahim, sudah menjadi uswatun hasanah. Maka objek kita wa barik ala imam kama barakta ala. Makanya kita banyak yang secara pelafasan betul, tapi secara teknik banyak yang tidak cocok. Walhasil fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sudah sholat masih banyak celaka. Tapi jangan dirubah juga nanti sholatnya begitulah dia. Makanya gini, oke, kita ngambil intisari ya, intisari logik. Makanya Al-Quran itu kan logik, Al-Quran itu. Ketika Nabi Muhammad sholat sendiri, bagaimana bacaannya? Nah itu waktu dia Sholat sendiri. Apa Yo, dia pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nanti ada wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Kita nggak pernah diajari ilmu mantik. Saya kita jauh dari logika. Kita diajari filsafat Yunani. Kita nggak pernah diajarkan filsafat Quran. Ketika Nabi Muhammad sholat sendiri, ini bahasa Indonesianya. Ya Allah, berilah sholawat atas diriku sebagaimana Engkau memberikan sholawat atas Nabi Ibrahim. Dan berkahilah diriku ya Allah sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi. Itu bahasa Indonesianya. Sekarang ilmu mantiknya, bahasa Arabnya. Allahumma sholli alayya kama sholaita ala Ibrahim, ketika Nabi Muhammad hidup. Hadisnya apa ada? Man sholla alayya fa shollallahu asrata marrat. Nabi Muhammad bersolat atas dirinya sendiri, ya kan? Dijadikan uswatun hasanah atas Nabi Ibrahim. Allah memberi 10 sholawat, itu kan hadisnya di situ. Tapi kita disuruh hati-hati belajar Al-Quran, bukan disuruh sungguh-sungguh. Akhirnya kita takut. Mana ada cerita orang, coba buka surat 6 ayat 26, yang nyuruh ngomong orang hati-hati belajar Al-Quran, kira-kira dia akan sungguh-sungguh atau dia menjauh? Yang ngomong hati-hati bro belajar Al-Quran, itu kira-kira dia bakal sungguh-sungguh apa bakal ngejauh? Buka surat 6 ayat 26, coba dibaca ini. Yang lagi megang HP, kolang suah merah, kopian merah. Jawara Betawi. Iya. Coba baca. Oh iya. Berapa nih bilang? Kan baca apa berapa? Kan baca artinya? Iya, baca artinya. Di sini agak loading kalau bahasa begitu, agak loading. Bahasanya agak loading saya. Oh iya. Ya, baca kok sih di depan aja. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mereka melarang. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Oke. Ya. Walhasil omongan kita hanya ikut-ikutan, tidak pernah membuktikan sendiri. Ketika hidup kita ikut-ikutan, maka yang terjadi adalah surat 6 ayat 116. Sampingnya, silakan dibaca. Surat 6 ayat 116. Surat 6 ayat 116. Ini potensi terbesar generasi umat Islam zaman sekarang. Monggo. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Oke, ikut-ikutan kan kita.
Sekarang kualitas orang yang ikut-ikutan, buka surat Al-Baqarah surat 2 ayat 167. Hasil dari perbuatan ikut-ikutan, mau dia ngomong, mau dia pemikiran, mau dia jawaban, ini yang terjadi. Al-Baqarah surat 2 ayat 167. Sampingnya kopiah yang ada tanda apa? Ini kualitas orang yang ikut-ikutan. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya, menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Tuh, potensi ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan berbuat, ikut-ikutan pemahaman. Ketika dia mati dalam keadaan ikut-ikutan, masuk surga atau masuk neraka? Hah? Kata siapa masuk neraka? Surat apa? Ayat berapa? Kalau udah masuk neraka bisa keluar lagi nggak kata Allah? Bisa lah. Kata siapa? Bisa. Kalau udah masuk neraka bisa keluar lagi nggak? Baca lagi, ulangi yang baca tadi barusan. Yang kuat dekatkan mic. Malam ini memang harus ekstrim sehingga kita pulang membawa perubahan metamorfosis Ma'iyah di sini. Lanjut, ulangi bacanya. Yang kuat sehingga yang ngomong bisa mendengar jawaban yang berbeda. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya, menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kalau udah masuk neraka bisa keluar lagi nggak? Sekarang lupain saya, anggap saya nggak ada. Oke? Jangan nuduh itu omongan saya ya. Jangan nuduh kalau udah masuk neraka nggak bisa keluar lagi, itu nuduh pemahaman saya. Sekarang baca pelan-pelan, pikirkan, yakini sesuai dengan ketakwaan masing-masing. Ini bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan orang munafik, tapi orang ikut-ikutan. Kalau dia mati dalam keadaan ikut-ikutan, nggak bisa keluar lagi dari api neraka. Catat malam ini, lupakan saya. Nama saya Muhammad Aris Setiawan kalau di formal, kalau di musik namanya Hubihi Kami, kalau ditulis menulis namanya Gemah Kalimah Sabda, kalau lagi suka sama cewek namanya Awahita Khalesi. Banyak namanya, lupain maksud saya. Ingat ini. Iya, karena banyak potensi sekarang lebih mengingat kata manusia. Sekarang ini memang lebih senang tagline-nya itu kata-kata manusia. Allahnya dilupain. Makanya negara kita bukan baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Pimpinannya masuk jurang karena ikut-ikutan masuk jurang. Pimpinannya A. Tapi kalau pimpinannya mengikuti aturan Allah, ya wajib kita ikutin kan gitu. Makanya sunnah Nabi itu ada individu, ada sesama muslim, ada kepada non muslim. Ada 35 sunnah Nabi tadi. Di artikelnya aja saya kasih ya. Iya. Mungkin itu ya yang bisa ngejawab tadi. Makanya metamorfosis, ubahlah sikap, sifat, watak, tabiat dan keyakinan kita sehingga kita memiliki satu jawaban yang hak. Dan lupakan apa kata saya, tapi ingat apa kata Allah. Monggo, itu virusnya tuh. Kemudian kita mintakan kepada Gus Irul untuk sedikit memberikan, sedikit banyak juga boleh, untuk memberikan apa Gus kalau ininya ular-ular ya, naga-naga lah malam ini, dan ular-ular. Naga-naganya untuk dulur-dulur semuanya, kemudian nanti disambung oleh Pak siapa Pak? Pak Josi. Ayo teman-teman kita simak, kalau ada yang ditanya nanti boleh langsung bertanya. Silakan Gus. Terima kasih Mas Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidur-tidur kabeh, konco-konco kabeh, adik-adik. Sudah banyak yang kenal atau yang belum kenal. Memang 1 tahun berjalan ini kita tetap terus memberikan sebuah pencerahan yang brilian
bagaimana perubahan-perubahan paradigma dari yang kemarin tertutup hati kita sekarang bisa terbuka, akhirnya mau ngelakoni. Apa mau ngelakoni? Yang judulnya di atas adalah suluk. Suluk, apa arti suluk sendiri? Jalan menuju Allah. Rentetan panjang sekali menuju Allah sudah dijabarkan secara detail sama Gus Hari tadi. Quran hadisnya melontok. Kalau saya tidak begitu melontok. Jadi maka pemahaman secara hakikat yang mana melalui suluk, pemahaman suluk. Roh sholat wajib. Roh itu tahu, mengetahui, dilakoni. Itu loh jenis jalan menuju Allah. Sederhana saja. Ngerti sholat itu wajib, jalanono. Apa yang sepundang tanya coba kok. Itu suluknya dulu. Tapi lah pembahasan kitab Quran hadis mendetail tapi gak dilakoni ya mau kosong. Jadi sederhana suluk kita ya. Dan alhamdulillah sahabat sekalian, pasca kemarin kita dicas, bahasanya dicas dalam bahasa setan gepeng. Setan gepeng kok ini padahal jejer karo ibu bapak tapi bodoh terhipnotis sama setan gepeng. Nah, situ pasca kami diundang oleh PB Les Bumi, kemarin ada yang namanya Astawikromo, Astawikrama, Asrama Saptawikrama. Karena ini bahasanya adalah kolaborasi antara suluk Les Bumi dan maknya, maka penjabaran-penjabaran yang dari saya terkait tentang suluk Les Bumi melalui Saptawikrama. Sabto itu Wikromo itu kekuatan kebudayaan. Jadi di dalam suluk Les Bumi itu ada 7 kekuatan kebudayaan yang harus kita bumikan. Yang klimaknya kemana? Klimaknya adalah menuju kepada mempertahankan Islam Nusantara. Karena apa? Sekarang sudah viral banyak organisasi-organisasi Islam yang transnasionalis ingin merongrong keberadaan NKRI, ingin mengibarkan bendera khilafah. Indonesia dijadikan negara Islam, akan merubah undang-undang. Nah, akhirnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang populis, maka organisasi-organisasi yang merongrong keberadaan NKRI akhirnya dilarang di Indonesia. Sudah bangga? Alhamdulillah. Maka kami melalui Les Bumi, sebuah gerakan kebudayaan inilah yang akan menjadi pionir di dalam menanamkan tonggak Islam Nusantara. Kita kembangkan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah dengan budaya-budaya lokal kita, seperti ziarah makom, terus tibaiyahan, hadroan, rebananan, puji-pujian, sholawatan, apalagi jepinan, terus apa lagi, suluan, jatilan, ada yang terbaru gendingan, tiktokan, tapi tiktokan itu. Tahu dulu tahu kan? Dan udah punya akun TikTok ya. TikTok banjir. Kalau karena memang latar belakang saya belajar agama di Jawa, akhirnya banyak yang mendominasi ilmu-ilmu Islam kejawen, seperti babahan, coba lagi kan, 20 cacahan huruf Jawa. Hono coro koto sawolo koto joyonya moko kotongo. Nah, 20 itu dianalogikan sama dengan sifatnya Allah yang 20.
Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil hawaditi yamuhu bi nafsihi badaniya kodra irota. Kita kayak pengajian budaya Pak ya. Dan selanjutnya, jadi ini sebenarnya pemahaman jalan menuju Allah tadi sulut. Ingsun ditahake cahya rasa karso dumadi tetes sing sarira wilan dilaksono. Ponco gawe jagat yakti nyamci marmane ganti opine kakukul ngakoso. Monggo syariat iku datang temu kok yang tan ngaku tarekat. Tarekat datang temu kok yang tan ngaku hakikat. Hakikat datang minelas yang tan ngaku makrifat. Mongko kalau ulama ing jaman semangkin maksud tipis imane marang Allah. Masih maru tinggal di roh. Nah, itu tak gabungnya kan ajarannya cocok. Jadi ilmu-ilmu tasawuf Jawa itu juga perlu dipahami. Jadi inilah merupakan suluk-suluk yang akan kita kembangkan. Nanti ada namanya wirid sabta wikrama, tawasul kepada para sesepuh, mulai tawasul kepada yang di lingkaran kita aja jauh-jauh ke Arab sana, jelas lah Rasulullah kan. Yang ini Mbah Hasyim Asy'ari, terus ke Gus Dur, turun lagi sampai ke Gus Irul kan. Nah itu Ilahan roti Gus Irul. sanad dan nasab keilmuannya itu jelas kan gitu, meruntut kan. Nah situlah maka kita perlu pahami apa makna suluk agar bisa sampai pulang nanti nggak kabur setelah diajari tafsir hadis dengan detail, nanti sampai rumah lali nggak dilakoni, jas buka gak lakon, sama juga sami mawon dan begitu. Nah, adik-adik sahabat sekalian, sekedar informasi seperti itu. Dan kami kemarin juga terakhir digembleng sama Yai Haji Dr. Agus Sunoto, Ketua Resmi Pusat. Ada di Provinsi Lampung ada sekitar 20 anggota menyebar di masing-masing kabupaten. Digembleng tuh tali gotri juga. Tahu gotri nggak? Gotri itu sih munyer nih bane roda. Makanan kopi sekarang itu loh. kopi es kopi itu dalamnya. Terus besi kecil-kecil itu mana nih? Gemblengannya sebumi seperti itu. Nah, akhirnya ini nanti yang akan menjadi pilar pergerakan kebudayaan Islam Nusantara di Provinsi Lampung Indonesia. Karena persiapan menyongsong muktamar ke-34 nanti tanggal 22 sampai 27 Oktober. Panjenengan siap-siap nampa tamu. Nanti banyak yang dari Indonesia bahkan luar negeri akan banyak datang. Kawan-kawan les bumi, kawan-kawan pendekar pagar rusa tidak menutup kemungkinan nanti bermarkas di sini semua. Kepriso kan kejauhan. Maka ke pemilih saja. Situlah, maka nanti dapat sekalian saya akan minta tolong untuk suguh gupuk ewohnya. Suguh gupuk ewoh. Bingung berapa? Gus, ini ada yang nanya, Les Bumi Lampung Utara di mana? Nah, Les Bumi Lampung Utara ada di kantor PCNO Lampung Utara. Mas Nur lagi nonton? Nah, di kantor PCNO. Kantor PCNO, tapi pengurusnya belum fit terbentuk. Belum SK. Mas Nur mau jadi ketua? Nah, belum di SK kan, nanti kita sudah komunikasi dengan pengurus NU-nya dalam proses pembentukan. Kemarin kita masih bawa 9 PC, kurang 6 PC yang akan terbentuk di Provinsi Lampung. Insya Allah 3 bulan ke depan sudah terbentuk semua. Seperti itu Mas Roni, beberapa informasi yang perlu nanti kita tindak lanjuti. Dan saya ada sahabat baru yang silaturahim di sini forum. Ini walaupun tampangnya agak preman tapi ini Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Lampung Tengah. Monggo nanti beliau akan perkenalan sendiri agar supaya tidak ada sekat antara kita dan Pak Dokter. Sampai sakit apa mau disuntik bilang sama Pak Dokter. Ini dokter penyakit fisik ya, bukan psikologi ya. Fisik, umum.
Oke Mas Rani, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung Pak kata. Mau disampaikan apa atau kesan-kesannya atau tentang virus corona juga? Terima kasih. Mohon izin semua sahabat yang di sini dan juga semua adik-adik, mungkin adik-adik ya. Bapak-bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ini pertama kalinya saya datang ke sini, jadi ada keunikan. Sebelum saya cerita tentang diri saya, ada keunikan di kejadian malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini ini pertama kalinya tanpa saya mengenal siapapun awalnya. Jadi ada seorang sejawat saya namanya Dr. Aldo ya Pak ya. Jadi Dr. Aldo itu saya sendiri belum pernah ngeliat Zohir ini karena kenalnya di grup tok dah gitu. Jadi Dr. Aldo tiba-tiba men-share ada acara ini. Saya langsung nggak tahu, tergerak, saya tanya, Assalamualaikum Dr. Aldo, itu jam 11 malam kemarin malam. Ini acara kapan ya? Boleh nggak saya gabung? Oh langsung saya dikasih kontaknya Pak Yai. Wah ini harus silakan dan sebagainya. Jadi artinya maksud saya setiap langkah dan pertemuan bahkan maut saya, bahkan rezeki yang akan datang kepada saya itu saya yakini dengan sebuah kecepatan yang sama. Artinya jangan khawatir, ini untuk diri saya. Oke, nama saya Josi Harnos, Dr. Josi Harnos. Kalau di duniawinya pakai dokter seolah-olah lebih hebat. Gak ada manusia, gak ada yang hebat, gak ada yang pintar, gak semua bodoh. Karena itu dikasih kesempatan untuk hidup supaya belajar di dunia ini. Bagi saya begitu. Saya berdinas di Lampung Tengah sebagai konon katanya teman-teman sejawat dokter di sana tuh memaksa saya untuk menjadi seorang ketua Ikatan Dokter Indonesia Lampung Tengah. Nyeleneh merokok ya apa? belum sempat ditanya udah ngomong duluan. Jadi karena saya selalu mencari tahu segala sesuatu yang dianggap kebanyakan orang haram, kebanyakan orang tidak boleh, kebanyakan yang ditutupi dengan semua rahasia-rahasia itu pengen saya buka semua rahasia. Itu namanya kepo ya. Pengen tahu karena saya yakin rahasia hidup itu Gusti Allah itu ngasih petunjuknya dari segala sesuatu yang disembunyikan. Walaupun segala sesuatunya buat saya itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Artinya positif atau negatif pikiran kita. Jadi kembali lagi, saya tadi kok mau begitu ya, semua teman-teman saya itu memilih saya, tapi saya ungkapkan waktu saya 6 tahun yang lalu saya terpilih pertama kalinya, waktu nama saya ternyata tervoting paling tinggi. Percaya atau tidak, posisi saya waktu saya lagi pemilihan ketua ID itu saya lagi di lantai bawah di lembah hijau, ada ruang pertemuan ballroom. Teman-teman pertemuannya di lantai 2, saya lagi di lantai 1 lagi ngobrol sama di tempat berdua ngobrol sama cleaning service, nongkrong berdua sama cleaning service. Teman-teman sejawat yang lain lagi pada sibuk kok moting siapa nih jadi ketua ID-nya. Orangnya di bawah begitu kok. Saya nggak tahu kalau nama saya itu ada di situ. Begitu tiba-tiba saya ditelepon sama sejawat yang lain, Nos, itu namamu ada loh, cepat ke atas. Saya nggak tahu nama apa, kenapa ke atas gitu. Terus saya ke atas. Begitu saya ke atas tiba-tiba nama saya tuh semua sepakat meminta saya untuk jadi ketua. Terus saya disuruh tolong sampaikan visi misi Anda, Dr. Josi, kalau menjadi seorang ketua ID. Oke, saya sampaikan, saya maju ke depan sambil agak sedikit gemetar. Ini sharing sedikit ya maksudnya, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Jadi, visi misinya,
Saya jawab langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang gitu. Visi misi saya bila saya menjadi seorang ketua ini adalah tidak ada. Loh, kenapa? Karena saya tidak pernah berniat untuk menjadi apapun. Saya tidak pernah berambisi untuk menjadi apapun kecuali kalau memang Tuhan yang memerintahkan saya. Ada teman yang bertanya, emang bagaimana bedanya perintah sama apa bukan perintah? Bagi saya, bila itu diperintahkan, itu adalah perintah. Tapi kalau saya mencari, itu ego saya yang bermain alias nafsu. Saya belajar itu dari sholat jamaah. Pernah nggak sih ngelihat kalau orang lagi mau sholat jamaah, pas sudah selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ayo sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gitu. Nyari siapa imamnya? Sudah bukan saya. Ini itu loh, pemimpin itu sebenarnya sejatinya pun tidak ada yang mau seharusnya, karena amanahnya berat. Jadi kalau di zaman sekarang, mohon maaf, nuwun sewu, kalau ada pemimpin tapi pengen rebut-rebutan, kira-kira apa? Silakan, ini kan ada dewasa semua, renungkan sendiri. Saya belajar dari situ. Artinya di saat saya, wah ini saya nggak sanggup. Oke, kalau memang saya dipaksa, saya bilang, saya katakan, pertama saya perokok berat. Saya sehari bisa 2-3 bungkus loh. Kopi saya bisa 6-7 gelas per hari. Ngawur nyeleneh. Dan saya latar belakang saya bukan orang benar. Bukan orang benar. Kenapa saya merokok? Karena bagi saya kalau saya merokok, nikotin itu bisa merangsang otak saya lebih cepat dibandingkan kalau saya tidak merokok. Maksudnya begini, dan itu sudah terbukti secara klinis, artinya secara ilmiah gitu. Tapi pembelajarannya adalah karena manusia ternyata rata-rata hanya mampu menilai kejelekan, tidak pernah mau mengambil kelebihannya. Sampai saya penasaran tentang masalah tembakau. Ini keluar sedikit masalah konteks cerita saya tadi. Boleh silakan cek di Google. Tanaman apa yang tidak mau didekati oleh makhluk atau binatang yang bernama babi? Hanya tembakau. Ini pernah viral ini dok. Ya. Karena katanya apa waktu itu? Kenapa? Kencingnya iblis ya. Itu asumsi. Mohon maaf, mohon izin. Saya dulu, ini maaf ya, bukan saya mau buka aib saya, tapi saya yakin anak-anak muda sekarang bisa menjadikan ini sebuah pembelajaran mudah-mudahan. Saya dulu anak band dari zaman SMA. Saya dulu SMA 9 Bandar Lampung, dulu namanya SMA 5. Saya anak pecinta alam, saya wakil ketua pecinta alam, Pasmala namanya dulu. Sekarang masih kayaknya, masih Pasmala. Kurang ajar apa? Narkoba, alhamdulillah sudah pernah overdosis. Bukan zaman kuliah, di bawah tahun 97 saya dirawat di ICU overdosis. SMP kelas 3 mau transisi ke SMA, saya pernah jadi bandar obat. Pernah dengar namanya nitrozepam, Nipam mungkin ya, kalau yang agak old school tahu, pernah dengar lah mungkin ya. Nipam, Lexotan, BK, apalah pil koplo gitu segala macam. Ya, kayak gitu. Itu yang di belakang itu tahu kayaknya. Jadi perjalanan buruk dan 6 tahun, ya 5 tahun saya alkoholik dari tahun 2000 sampai 2005. Saya alkoholik, bangun tidur sama sebelum tidur pasti harus nyekek botol. Buruk sekali. Tapi dalam proses itu sampai saya menemukan sebuah titik didih ya. Titik didih itu artinya ini apa sih hidup ini cuma kayak gini-gini aja? Mana katanya Tuhan ada, katanya pengasih penyayang. Kok saya dikasih begini terus? Saya protes saya. Ya Allah, Engkau di mana? Kok ini ada hambamu lagi mencarimu, kok dibiarkan seperti ini? Hancur buat saya.
kuliah fakultas kedokteran 3 kali terancam drop out. Sampai dekan fakultas kedokteran di Jakarta tempat saya kuliah itu bilang, "Dek, kamu mengundurkan diri saja, karena kamu tuh gak sanggup jadi dokter kelihatannya." Ya, asumsi. Saya sempat putus asa waktu itu. Disitulah saya mulai perjalanan karena orang tua saya sudah tidak percaya kepada saya juga, tidak memberikan lagi uang kos, tidak memberikan uang kuliah, tidak memberikan apapun, sampai akhirnya saya harus berjalan sendiri. Saya kan nggak punya uang kos, saya tinggal dari masjid ke masjid, pindah ke masjid yang lainnya kalau diusir sama orang-orang masyarakatnya, pindah lagi. Dan sampai akhirnya saya ketemu trik kalau ternyata supaya tidak diusir itu sebelum subuh harus rajin menyikat WC. Itu pelajaran hidup saya perjalanan itu. Tapi ternyata disitulah bimbingan langsung menurut saya karena saya tidak ada pembimbing secara fisik zahir manusia. Alhamdulillah waktu itu tidak. Tapi memang seperti itulah jalan spontannya hidup saya. Dan akhirnya pindah dari masjid. Pertama masjid yang tempat saya tinggal namanya Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Pusat. Diusir, pindah ke masjid di daerah Jakarta Barat, dan begitu saya duduk, saya di tempat tinggal, baru saya tahu ternyata masjidnya namanya Masjid Syekh Luar Batang. Jualan lagi saya karena nggak enak lagi, tapi itu tidak diusir. Saya nggak enak karena sudah terlalu lama. Saya pindah lagi ke masjid Kebon Jeruk. Dan ternyata itu bukan masjid dulunya, sejarahnya itu adalah kelenteng. Jadi memang masjid tapi bentuknya kelenteng Cina. Saya lama di situ. Berjalan lagi saya nggak tahu arah kemana, sampai saya baru ngerti ternyata saya duduk sampai di Masjid Syekh Maulana Hasanuddin. Saya nggak tahu itu siapa, tapi saya tinggal di situ. Pindah lagi, rupanya itu namanya Masjid Syekh Maulana Yusuf. Tapi dari proses perjalanan sampai akhirnya aku balik lagi ke Lampung, diingatkan lagi, tiba-tiba perintahnya diingatkan oleh orang-orang dalam perjalanan saya, kembali ke Jakarta, selesaikan kuliahmu. Saya udah gak bayar kuliah, saya udah gak pernah kuliah. Percaya kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Apapun asumsi manusia, jangan pernah percayakan. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bukan atas omongan orang lain. Orang yang membicarakanmu tidak akan ditanyakan, bagaimana orang itu, tidak. Berangkat keluar. Saya nggak belajar, saya nggak tahu, tiba-tiba sampai akhirnya finalnya saya lulus jadi dokter. Orang-orang nanya, kok kamu bisa jadi dokter? Jangankan kamu, saya pun nggak ngerti kok saya bisa jadi dokter. Dengan IPK yang pas-pasan. Enggak, ini real, itu mohon izin Pak Ustadz, mohon izin semuanya gitu. Ini saya adalah orang yang salah. Tapi di situ saya mulai mendapatkan banyak sekali bimbingan. Sampai akhirnya saya bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat. Banyak sekali orang-orang hebat, dan saya merasa kecil sekali dan bodoh sekali. Sampai akhirnya saya bukan apa-apa. Dokter merasa hebat, tolong jangan lupa dikubur nisannya nggak ada tulisan dokternya. Dan malaikat pun tidak akan pernah bertanya, "Assalamualaikum ya Dokter Josi." Dan tidak akan dipertanyakan. Semakin berat titelmu, maka pertanyaannya, apakah ilmu bisa engkau implementasikan? Apapun peranmu, apakah engkau pernah menjadi dokter terbaik, memberikan banyak manfaat? Tukang sapu, apakah engkau pernah menjadi peran terbaik sebagai tukang sapu, membersihkan sebersihnya tanpa ngomel? Tukang cuci, sama, semua sama. Jadi itu yang dikatakan tugas. Jadi kalau orang berbangga-bangga mengejar gelar, profesi atau apapun, pertanyaannya sanggup sih itu tanggung jawab. Punya mobil 5, badan cuma 1, yang dinaikin cuma 1 mobilnya. Giliran ditanya nanti giliran mati, 4 mobilnya apa fungsinya? Di dalam situ aja. Nah silakan yuk, punya harta, punya tanah, punya bangunan, tapi nggak bermanfaat, kira-kira renungkan sendiri. Itu potensi perjalanan saya. Sampai akhirnya saya balik lagi, saya jadi dokter. Akhirnya saya ditugaskan di Lampung Tengah. Saya nggak punya apa-apa. Pertama kali saya ngelamar, saya nggak bisa bikin surat lamaran saking gobloknya. Saya datang ke rumah sakit, ada bu, ada pak, ada direkturnya nggak? Ketemu, ya udah. Begitu datang, sampai saya kenalan, mau digaji berapa dong? Jangan gaji saya bu direktur. Begitu direkturnya ibu-ibu, jangan gaji saya bu. Loh, gimana nggak bisa? Rumah sakit harus digaji.
bukan bu, saya ini goblok, saya ini belum bisa apa-apa kok bisa langsung minta gaji, saya malu. Udah, ini nggak bisa, ini institusi, kamu harus digaji. Jangan bu, lihat kerja saya dulu lah, terserah berapa bulan, kalau layak gaji saya. Berjalan 3 bulan, selama 3 bulan saya dikasih uang kasihan 600.000 per bulan, 600.000. Nah ini kisah nyata kok, makhluknya orang-orangnya masih hidup semua, alhamdulillah. 600.000 rupiah, sampai akhirnya saya bahagia sekali mau gabung 600.000 itu. Ya Allah, ini duit, bingung saya Pak. Masuk ke bulan berikutnya, akhirnya anak itu saya dikasih, mulai diangkat sebagai karyawan, dikasih gaji 1.500.000. Tapi kerja saya 24 jam, karena saya nggak tahu apa-apa, saya pengen banyak belajar apa-apa. Saya nggak mau terlalu bodoh, nanti jangan sampai orang yang datang kepada saya, Pak, saya sakit saya apa? Wah, saya juga nggak tahu, jangan sampai begitu. Jadi saya, karena saya sadar diri saya bodoh, saya belajar. Sampai pada akhirnya, ini saya panjang ceritanya, maaf ya, ini izin. Lanjut. Maaf ya Pak. Jadi sampai pada akhirnya disitulah saya menemukan ternyata tubuh saya ini bukan milik saya. Saya tidak bisa mengendalikan tubuh ini, tapi saya cuma bisa diperkenankan mengendalikan pikiran ini. Cuma itu. Hanya pikiran saya yang bisa saya atur, saya kendalikan, kecuali tubuh ini. Saya tanya, siapa di antara kita semua yang mampu mengatur tubuh? Kalau memang ada satu makhluk atau manusia yang bisa mengatur tubuhnya, tolong perintahkan, hei rambut, tolong saya perintahkan kamu jangan memanjang. Terus dia manut pasti. Disitulah sadar bahwa tubuh kita ini bukan punya kita. Dan langkah rezeki pertemuan dan maut pun sudah dia yang mengatur. Lantas nggak perlu usaha dong. Nah, begitu pertanyaan saya waktu pertama. Kalau langkah rezeki pertemuan dan maut sudah diatur, berarti saya nggak perlu usaha di dunia ini. Tugasmu laksanakan tugas terbaikmu. Karena langkah rezeki pertemuan itu adalah dalam konsep bentuk hasil. Paham gak? Proses itu wajib, kerja itu wajib, hasil bukan urusanmu. Itu yang pelajaran aku dapatkan. Oh siap, saya laksanakan. Jadi selama itulah saya hanya tahunya bekerja. Urusan apa yang saya dapatkan, saya tidak tahu. Urusan berhasil atau tidak, bukan urusan saya. Tetapi ternyata orang memandang itu sesuatu yang lebih lebay. Wah, bagus dia bisa begini begitu. Loh, kita aja goblok loh, nggak bisa apa-apa, cuma jalanin. Masalah hasil, ini bagus, ini tidak bagus, itu bukan orangnya, saya nggak ngerti urusan itu. Nah, di proses itu sampai saya akhirnya sedikit ya mohon maaf. Saya izin dulu, saya izin sama yang punya alam semesta, ya Allah. Saya izin bercerita, bukan bermaksud teriak, mohon izin. Jadi setelah saya di rumah sakit tahun 2012, saya diminta rumah sakit swasta di Lampung Tengah untuk menjadi direktur. Diminta ya, mohon maaf, bukan saya mengajukan diri. Saya cuma bilang, jangan saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa. Tapi SK keluar, jadilah saya tanda petik direktur rumah sakit. 2014 saya ternyata diminta sama Pak Bupati waktu itu untuk jadi PNS. Mohon maaf, saya tidak tes. Saya tidak tes PNS karena saya dulu, mohon maaf, benci banget sama PNS. Kesel banget dulu PNS. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang beda. Keluar SK saya, tes enggak, nyobok saya paling alergi, bukan masalah alergi, kenapa? Duit juga apa yang mau disobok? Keluar SK saya. Sampai akhirnya jadi ini jadi itu. Tahun 2016 diminta jadi pejabat di rumah sakit umum daerah, disuruh dinas kesehatan. Percaya nggak kalian? Itu bukan saya. Hanya dia yang memerintahkan tubuh ini bergerak begitu saja. We are nothing. Kita bukan apa-apa. Di situ tingkat kesadaran
digores dikit buka, diomongin dikit langsung tersinggung. Karena apa? Karena olah pikir tadi. Ternyata kita hanya diperkenankan mengendalikan olah pikir. Yang berasumsi itu negatif, maka akan menjadi negatif. Betul ternyata. Saya juga sempat mengajar. Setiap saya mengajar di Akademi Kebidanan, pertama kali hari pertama saya mengajar, saya selalu menganalogikan ini bidan semua nih, calon bidan semua, murid saya. Pertanyaan saya gampang. Saya bilang keluarkan kertas lembar, ambil pulpen, tulis puisi pertama. Semua pada deg-degan. Padahal pertanyaan saya cuma satu. Bayangkan kalau di depan sini ada seorang pelacur, ya, pelacur berdiri depan kalian. Sekarang apa pandangan kalian terhadap pelacur? Tuliskan minimal 3. Percaya atau tidak, 49 mahasiswi saya itu menulisnya tentang keburukan si pelacur. Keburukan si pelacur. Oke? Karena sosok pelacur yang menciptakan pemikiran negatif adalah manusia. Itu yang saya bilang. Karena betul kata Pak Ustadz tadi. Karena pikiran kita mengikuti pemikiran kebanyakan orang, bukan berdasarkan analisis kebersihan hati. Akhirnya hanya mampu mendikte kejelekan dan keburukan orang. Keluar semua. Saya katakan, apakah kalian semua tidak bisa melihat kelebihan perempuan yang berdiri di depan kalian? Ini seolah-olah, padahal tidak ada. Apakah pelacur ini semuanya buruk? Saya bilang, ini jawaban kalian 49 mahasiswi semuanya kok. Perempuan lonte, perempuan yang begini, perempuan yang begitu. Mata ini terlalu buta menurut saya untuk menilai sesuatu yang sifatnya fana. Mohon izin, sepakat nggak kita kalau dunia ini adalah fana, palsu? Maka mata ini yang dilihat adalah palsu. Harta itu palsu, karena tidak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun. Nah begitu juga, begitu saya cerita kepada mahasiswa. Nah sekarang ambilkan kertas lembar lagi, tuliskan apa menurut kalian bila memang perempuan ada kebaikan. Minimal 3, ditulis semua jawaban. Begitu saya baca, dia adalah perempuan yang tidak bisa bekerja selain memang seorang pelacur, dan dia tidak menginginkan itu. Dia hanya berusaha untuk menafkahi keluarganya. Dia adalah perempuan yang berusaha untuk menyambung hidupnya. Ternyata mampu otak itu berpikir positif. Maksudku gitu loh. Ini penciptaan. Allah Maha Mencipta. Manusia bisa menciptakan buah pikir. Allah Rahman Rahim, kenapa kok ini laknat pemikirannya? Yang Maha aja kasih kebaikan, terus kok pemikiran kita buruk buah pikirnya. Jadi saya malu waktu itu. Dari mana saya belajar itu? Kita sepakati dulu. Nabi Ibrahim. Kita anggap kita lagi di zamannya Nabi Ibrahim. Kita anggap begitu. Ini analogi, terminologi, perumpamaan, apapun lah istilahnya. Tiba-tiba kita lagi ngobrol begini, ada seorang bapak-bapak lagi megang anaknya sambil megang golok mau nyembelih. Apa kita ngomongnya? Wih, gila bapak itu, kenapa anaknya mau disembelih? Tanya, Pak, kenapa itu anaknya? Saya perintah Allah. Wah, gila ini orang. Gila ini. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Ibrahim, otak kita itu pasti bodoh sekali. Siapa yang tahu kalau itu perintah? Itu yang saya maksud. Mata ini tidak mau menerjemahkan perintah Tuhan bagi saya. Yang kedua, saya belajar Musa alaihi salam. Udah hebat nih, bisa ngalahin Fir'aun, tahu segala macam. Sampai akhirnya, belajar sama seseorang yang berada di sini. Saya lupa nama ininya, apa ceritanya, apa asbab nuzul. Tapi yang pasti intinya adalah Khidir alaihissalam. Syaratnya satu, jangan pernah bertanya. Saksikan, renungkan, pikirkan. Kurang lebih begitulah, ini ngada-ngadanya saya lah. Begitu diikuti prosesnya. Pertama ketemu anak kecil, naik kapal dulu ya, naik kapal tiba-tiba kok bahteranya atau
kapalnya itu malah dihancurin, ditenggelamin, isinya orang-orang semua mati. Gua nanya, lu kok dihancurin? Tapi gak boleh nanya, udah jalan lagi, ketemu anak kecil disembelih, dibunuh lah pokoknya gitu. Aku nggak tahu disembelih atau pokoknya dibunuh anak kecil tuh. Mau nanya, gak boleh. Sampai akhirnya yang terakhir ketemu, kalau nggak salah ada yang bangunan yang didirikan, malah bangunan yang sudah ini dibangun lagi malah bagus. Mau nggak tahan saya. Udah. Ini apa? Kenapa? Kalau engkau memang sebuah kebaikan dan perintah Tuhan, kenapa ini terjadi? Mulailah terurai. Ternyata bahtera itu isinya nanti ada perompak dan sebagainya. Pokoknya aku nggak mau ulas cerita. Tapi artinya adalah, kesimpulannya adalah Musa alaihi salam pun tidak mampu, belum dikatakan sabar dalam belajar melihat sebuah perintah Allah. Begitu juga si pelacur yang berdiri yang tadi saya analogikan di depan mahasiswi saya. Ini perjalanan. Berarti bagi kita semua dalam sebuah proses tidak ada baik, tidak ada buruk. Berikan kesempatan untuk menemukan siapa dirinya, baru dia mengenal siapa penciptanya. Itu pelajaran buat saya. Jadi mudah-mudahan saya di Lampung Tengah juga suka mengumpulkan anak-anak muda kebetulan. Tapi anak-anak pengamen, kebanyakan pengamen, anak-anak orgenan segala macam, dan maaf, penderita HIV saya kumpulkan. Untuk siapa? Karena tidak ada perbedaan antara si sakit dan si sehat. Tapi justru saya salut kepada orang-orang HIV karena dia diberikan ujian untuk menjadi sesuatu yang hebat dibandingkan saya, lebih lemah dibandingkan dia. Karena Allah tidak akan menitipkan sesuatu tugas kecuali memang dia pasti sanggup untuk melakukannya. Maka disitulah saya merasa diri saya lebih lemah dibandingkan orang-orang itu. Saya selalu berbicara seperti ini kepada anak-anak muda itu, dan saya harap kepada teman-teman anak-anak muda di sini juga, mari jangan kita melihat sebuah keburukan bahwa dan menjudge itu bahwa itu salah. Jangan-jangan orang itu sedang berproses untuk menjadi sesuatu yang justru memang itu adalah tugas di kemudian hari. Saya harapkan seperti itu. Ini mohon maaf sekali saya ngoceh panjang lebar, nggak ngalur ngidul, nggak ada kaitan antara A sampai Z-nya, tapi intinya mudah-mudahan pesan perjalanan saya ini, baik buruknya saya, inilah diri saya, inilah keburukan saya, dan yang bisa menerima saya adalah orang yang menerima sepaket diri saya, baik itu kebaikan ataupun keburukannya. Bukan hanya tampil pencitraan pengen bagusnya aja, tapi ini jeleknya Dr. Josie Harnos. Apa namanya? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang ngomong ini dokter rokok. Jadi tambahan apa? Spirit. Tambahan keyakinan, tambahan pengalaman, ya kan? Iya benar. Tambah aja. Jawaban dokter loh, bukan kayak kamu orang lah, lulus aja dulu. Silakan teman-teman yang mau.